Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ikhwan Ma'ruf. Nomor induk mahasiswa saya 4101-23023, mahasiswa program studi pendidikan agama Islam Negeri Sorong. Pada kesempatan kali ini izinkan saya memaparkan proposal penelitian saya yang berjudul Peran Metode Pembelajaran Aktif dalam Meningkatkan Motivasi Siswa dalam Tahfidz Al-Quran. Alasan saya memilih topik ini yaitu berangkat dari fenomena bahwa proses pembelajaran tahfidz di banyak lembaga pendidikan masih berpusat pada metode tradisional seperti talaki, tikror, dan murojaah. Meskipun metode tersebut telah lama digunakan, banyak penelitian terbaru menunjukkan adanya penurunan motivasi siswa terhadap pembelajaran keagamaan, terutama pasca pandemi dan meningkatnya distraksi teknologi digital. Di sisi lain, metode pembelajaran aktif telah terbukti mampu meningkatkan motivasi siswa, minat, serta keterlibatan belajar pada berbagai konteks pendidikan. Namun, penerapannya pada pembelajaran tahfidz masih jarang dibahas secara mendalam. Karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengisi kesenjangan tersebut melalui analisis literatur teoritis yang komprehensif. Latar belakang masalah proposal penelitian ini yaitu pembelajaran tahfidz merupakan aktivitas yang menuntut konsentrasi disiplin dan motivasi yang kuat. Dalam beberapa tahun terakhir, perhatian terhadap efektivitas pembelajaran tahfidz semakin meningkat, terutama di sekolah-sekolah formal yang mulai mengintegrasikan program hafalan Al-Quran. Namun, fakta di lapangan menunjukkan adanya penurunan minat dan motivasi siswa dalam mengikuti program tahfidz. Dan ada juga beberapa laporan pendidikan menyebutkan bahwa banyak siswa mengalami kejenuhan dalam proses menghafal akibat metode yang terlalu monoton, kurang bervariasi, dan kurang memberikan ruang bagi keterlibatan siswa. Pada kondisi ideal, pembelajaran tahfidz tidak hanya berfungsi mentransfer hafalan, tetapi juga harus mampu menumbuhkan motivasi intrinsik siswa seperti kemampuan belajar, antusiasme, dan usaha yang berkelanjutan. Akan tetapi, kenyataan di lapangan menunjukkan adanya kesenjangan antara kondisi ideal tersebut dengan praktik pembelajaran yang ada. Banyak siswa menjalani proses tahfidz sebatas rutinitas, bukan sebagai kegiatan yang bermakna. Jika kita membandingkannya dengan teori dan hasil penelitian terbaru, metode pembelajaran aktif memiliki potensi besar untuk meningkatkan motivasi belajar, meningkatkan kerjasama kelompok, dan menciptakan pengalaman belajar yang lebih variatif. Penelitian oleh Suryani 2021 dan Rahmat dan Hasana 2020 menunjukkan bahwa pembelajaran aktif mampu meningkatkan keterlibatan emosional dan kognitif siswa. Namun sayangnya, penelitian tersebut belum mengaitkannya secara khusus dengan konteks tahfidz Al-Quran. Inilah letak urgensi penelitian ini. Tidak banyak kajian yang memetakan bagaimana metode pembelajaran aktif dapat diterapkan dalam tahfidz, bagaimana hubungannya dengan motivasi, maupun bagaimana teori-teori belajar modern dapat memberikan kerangka konseptual yang lebih komprehensif. Maka penelitian ini hadir untuk memberikan tinjauan yang lebih mendalam melalui pendekatan kepustakaan. Masuk ke rumusan masalah dan tujuan penelitian. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, apa saja konsep dan bentuk metode pembelajaran aktif yang relevan untuk diterapkan dalam pembelajaran tahfidz Al-Quran. Yang kedua, bagaimana faktor psikologis siswa seperti minat, kebutuhan otonomi, keterlibatan, dan ketekunan mempengaruhi motivasi dalam kegiatan tahfidz Al-Quran. Yang ketiga, sejauh mana metode pembelajaran aktif berkontribusi terhadap peningkatan motivasi siswa berdasarkan temuan penelitian terdahulu. Yang keempat, mengapa masih terdapat kesenjangan teori dan penelitian terkait penerapan metode pembelajaran aktif pada tahfidz. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi konsep pembelajaran aktif yang relevan dalam tahfidz, menganalisis faktor psikologis motivasi siswa, menilai efektivitas metode pembelajaran aktif dalam meningkatkan motivasi, serta mengungkapkan kesenjangan penelitian untuk memberikan arah pengembangan kajian selanjutnya. Penelitian ini mengintegrasikan 3 landasan teori utama. Yang pertama, pembelajaran aktif, yang kedua, teori motivasi, dan yang ketiga, teori memori dalam konteks tahfidz.
Yang pertama, teori pembelajaran aktif menjelaskan bahwa siswa dapat dilibatkan secara langsung melalui aktivitas seperti diskusi, kerja kelompok, peer teaching, dan experiential learning. Bentuk-bentuk seperti cooperative learning dan active recall dapat diadaptasi untuk tahfidz, misalnya melalui murojaah berpasangan atau setoran kelompok. Yang kedua, teori motivasi belajar, terutama self-determination theory dan expectancy value theory, menekankan pentingnya kebutuhan psikologi siswa, yaitu otonomi, kompetensi, dan keterhubungan sosial. Pembelajaran aktif dapat memenuhi kebutuhan ini melalui aktivitas kolaboratif, umpan balik yang lebih bermakna, serta peran siswa yang lebih mandiri. Ketiga, teori memori menjelaskan mekanisme penguatan hafalan melalui retrieval praktik, elaborasi, dan pengulangan tes terdistribusi. Semua mekanisme ini sangat relevan dalam tahfidz dan dapat diperkuat melalui teknik pembelajaran aktif. Kerangka konseptual penelitian ini membangun alur bahwa metode pembelajaran aktif dapat meningkatkan motivasi siswa melalui dua jalur, yaitu yang pertama jalur psikologis dengan meningkatkan persepsi otonomi dan kompetensi, dan jalur kognitif melalui penggunaan teknik recall dan penguatan memori. Pada akhirnya, motivasi yang meningkat akan berdampak pada kualitas hafalan siswa dalam kegiatan tahfidz. Selanjutnya, metodologi penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kepustakaan. Seluruh data diperoleh dari sumber literatur yang relevan, baik berupa artikel jurnal, buku akademik, laporan penelitian, maupun dokumen ilmiah lainnya. Sumber data primer meliputi teori-teori utama terkait pembelajaran aktif, teori motivasi, literatur tahfidz, serta artikel terbaru 5 tahun terakhir yang membahas keterkaitan variabel tersebut. Sementara itu, sumber sekundernya itu berupa buku ajar, artikel tinjauan pustaka, serta karya ilmiah lain yang memperkuat konteks penelitian. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, yaitu proses penelusuran literatur menggunakan kata kunci terfokus, penyaringan sumber berdasarkan relevansi dan kemutakhiran, serta pencatatan tematik untuk mengorganisasi data secara sistematis. Analisis data menggunakan analisis isi atau konten analisis untuk menggali makna, pola hubungan antar konsep, dan argumentasi teoritis dalam literatur. Analisis deskriptif analisis dilakukan untuk menjelaskan temuan, sedangkan analisis komparatif digunakan untuk membandingkan hasil penelitian terdahulu sehingga dapat ditemukan persamaan, perbedaan, dan celah yang belum diteliti. Uji keabsahan data dilakukan melalui triangulasi sumber, yaitu membandingkan beberapa referensi yang membahas topik serupa untuk memastikan konsistensi informasi, dan selain itu juga peneliti memastikan bahwa setiap literatur yang digunakan memiliki kredibilitas akademik dan diterbitkan pada rentang tahun yang relevan. Jadwal dan rencana pelaksanaan penelitian ini berlangsung dalam beberapa tahapan. Tahap pertama adalah identifikasi masalah dan perumusan fokus penelitian. Tahap berikutnya adalah pengumpulan literatur, primer maupun sekunder. Setelah itu dilakukan proses screening, pengelompokan, dan analisis data. Dan tahap terakhir adalah penyusunan proposal dan revisi untuk menghasilkan draft akhir penelitian. Seluruh proses ini direncanakan berlangsung selama beberapa minggu sesuai kalender akademik yang berlaku. Selanjutnya masuk di manfaat penelitian. Secara teoritis, penelitian ini memberikan kontribusi penting bagi pengembangan ilmu pendidikan Islam, khususnya dalam mengintegrasikan teori pembelajaran yang modern dengan strategi tahfidz. Penelitian ini diharapkan memperkaya literatur terkait inovasi metodologis dalam pembelajaran Al-Quran. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan oleh guru tahfidz, lembaga pendidikan Islam, dan para pengambil kebijakan kurikulum. Kajian ini memberikan gambaran mengenai strategi pembelajaran aktif yang dapat digunakan untuk meningkatkan motivasi sekaligus mempertahankan kualitas hafalan siswa.
Oke, baik. Sebagai penutup dari penelitian ini, kesimpulannya yaitu penelitian ini berupaya memberikan pemahaman komprehensif mengenai peran metode pembelajaran aktif dalam meningkatkan motivasi siswa tahfidz Al-Quran melalui kajian literatur yang sistematis. Dengan mengintegrasikan teori pembelajaran aktif, teori motivasi, dan teori memori, penelitian ini memberikan kerangka konseptual yang dapat menjadi dasar bagi penelitian empiris berikutnya. Terima kasih atas perhatian yang diberikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.